Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Salsabila dari kelas 4E dengan NPM 24106310500036. Pada video kali ini, saya akan mempraktikkan cara penggunaan LKPD digital yang telah saya buat dengan materi mengukur dan membandingkan sudut untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan bahan ajar matematika yang diampu oleh Ibu Atin Warmi MPD. LKPD digital yang telah saya buat ini menggunakan Canva dan nantinya akan dibagikan kepada peserta didik berupa link sehingga peserta didik dapat mengakses dan mengerjakannya secara digital melalui handphone maupun laptop. Pada halaman awal yaitu ada halaman cover. Di sini terdapat judul materi, identitas kelas, tahun ajaran, ada identitas penyusun, lalu ada tombol next untuk masuk ke halaman selanjutnya. Kita akan klik. Nah, di sini ada kolom identitas yang akan diisi oleh peserta didik dengan mengetiknya secara langsung. Lalu pencet tombol kirim. Nah, data yang telah diisi nantinya dapat tersimpan sehingga guru dapat mengetahui identitas peserta didik yang mengerjakan LKPD. Di sini ada tombol back untuk kembali ke halaman sebelumnya yaitu cover. Di sini ada tombol next. Ketika diklik akan masuk ke halaman selanjutnya yaitu daftar menu. Pada daftar menu terdapat beberapa bagian. Pertama ada capaian pembelajaran, kedua ada tujuan pembelajaran, ketiga ada petunjuk, keempat ada materi singkat, lalu kelima ada aktivitas pembelajaran. Kita akan masuk ke bagian pertama yaitu capaian pembelajaran. Di sini kita akan klik secara langsung, lalu akan masuk ke halaman capaian pembelajarannya, yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi, mengukur, dan membandingkan besar sudut menggunakan busur derajat dengan tepat. Di sini ada tombol kembali atau tombol back. Ketika diklik akan kembali ke halaman daftar menu. Yang kedua ada tujuan pembelajaran. Diklik akan masuk ke halaman tujuan pembelajaran. Nah, setelah peserta didik mengerjakan LKPD digital ini, diharapkan dapat mengenali bagian-bagian busur derajat, mengukur besar sudut menggunakan busur derajat dengan tepat, membandingkan dua sudut atau lebih, dan menuliskannya menggunakan simbol lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Di sini juga ada tombol back untuk kembali ke daftar menu. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian petunjuk. Kita klik. Nah, di sini ada beberapa petunjuk untuk mengerjakan LKPD digital ini. Yang pertama, itu ada baca setiap instruksi dengan teliti, jangan terburu-buru. Kedua, ikuti instruksi dan pilih jawaban dengan teliti. Klik tombol next untuk lanjut. Klik tombol back untuk kembali. Klik tombol home untuk ke daftar menu. Kita akan kembali ke daftar menu dengan mengklik tombol back. Lalu akan masuk ke bagian materi singkat dengan mengkliknya. Nah, di sini peserta didik diberi materi singkat. Yang pertama ada 3 langkah jitu mengukur sudut. Pertama itu tempelkan, yaitu letakkan titik pusat busur tepat di titik sudut. Lalu luruskan. Pastikan garis dasar busur berimpit dengan salah satu kaki sudut di angka 0 derajat. Lalu baca, lihat kaki sudut yang satunya lagi, angka yang ditunjuk itulah besar sudutnya. Dan ingat, semakin besar bukaan sudut, semakin besar pula ukuran sudutnya. Nah, kita akan kembali dengan mengklik tombol back. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian terakhir itu aktivitas pembelajaran. Kita klik. Di sini akan masuk ke halaman aktivitas 1.
Di sini peserta didik akan mengerjakan beberapa latihan soal yang berisi materi mengukur besar sudut menggunakan busur derajat. Di sini ada tombol home, ketika diklik akan masuk ke bagian daftar menu. Ada tombol back, di sini juga akan masuk ke bagian daftar menu. Lalu ada tombol next, akan masuk ke halaman selanjutnya yaitu soal 1. Di sini diberikan sebuah sudut dan busur derajatnya untuk mengukurnya. Lalu soalnya itu berapakah besar sudut di samping. Kita lihat garis lurus yang berhimpit dengan garis dasar. Kita lihat di sini 0 derajat berupa angka merah, berarti kita akan pakai angka yang merah. Kita lihat bukaannya dari kanan ke kiri. Nah, kaki sudut ini menunjukkan angka 45 derajat. Berarti besar sudut pada gambar ini yaitu 45 derajat. Di sini peserta didik dapat memilih jawaban yang tepat. Tadi itu 45 derajat, kita klik. Lalu kita pencet tombol kirim. Nah, nanti di sini ada tampilan jika betul akan berwarna hijau, jika salah akan berwarna merah. Setelah selesai mengerjakan soal, dapat mengklik tombol next. Di sini juga ada tombol home untuk kembali ke daftar menu dan tombol back akan kembali ke daftar menu juga. Kita klik tombol next. Nah, di sini ada pembahasan mengenai soal pertama yang tadi sudah dikerjakan. Di sini juga ada pembahasan yang telah disampaikan, yaitu sudut diukur dari kanan ke kiri dari 0 derajat hingga 45 derajat yang angka berwarna merah. Jadi besar sudut tersebut adalah 45 derajat. Di sini juga ada tombol home untuk kembali ke daftar menu dan tombol back untuk kembali ke soal pertama yang tadi. Dan ada tombol next untuk masuk ke soal nomor 2. Di sini diberikan gambar penggaris dan akan diukur besar sudutnya. Soalnya yaitu berapakah besar sudut yang dibentuk oleh penggaris tersebut. Kita lihat di sini kaki sudut yang pertama yang sejajar dengan 0 derajat berwarna merah, angka berwarna merah. Lalu kita lihat bukaannya dari kanan ke kiri. Dan kaki sudut yang satunya menunjukkan angka 180 derajat. Berarti besar sudut pada penggaris ini adalah 180 derajat. Kita klik pilihannya, lalu kirim. Di sini masih sama, tombol home untuk kembali ke daftar menu, tombol back untuk kembali ke pembahasan soal nomor 1 tadi. Dan tombol next untuk pembahasan soal nomor 2. Nah, di sini pembahasannya yaitu penggaris membentuk garis lurus. Sudut diukur dari kanan hingga ke kiri, mulai dari 0 derajat hingga 180 derajat. Jadi besar sudut penggaris tersebut adalah 180 derajat. Yaitu tadi opsi B. Ketika dipencet tombol next, kita akan masuk ke soal nomor 3. Soal nomor 3 di sini ada sebuah sudut juga dan sebuah busur derajat. Berapakah besar sudut di samping? Kita lihat garis yang lurus yang berhimpit dengan garis dasar busur derajat yang sejajar dengan 0 derajat, angka berwarna merah. Kita lihat bukaannya dari kanan hingga ke kiri. Kaki sudut yang kedua menunjukkan angka 130 derajat. Berarti besar sudut derajat yang
dibuka oleh sudut ini, yaitu 130 derajat. Kita pilih jawabannya. Kita pilih jawabannya, yaitu 130 derajat. Kita klik kirim dan akan muncul feedback benar berwarna hijau. Nah, kita klik tombol next, akan masuk ke pembahasannya, yaitu sudut diukur dari kanan hingga ke kiri, mulai dari 0 derajat hingga berakhir di angka 130 derajat. Jadi besar sudut tersebut adalah 130 derajat, yaitu opsi A. Kita next. Nah, di sini ada sebuah kipas tangan yang dapat diukur besar sudutnya. Berapakah besar sudut yang dibentuk oleh kipas tersebut? Kita lihat garis lurus yang berhimpit dengan garis dasar busur derajat yang sejajar dengan 0 derajat, angka berwarna merah ini. Kita lihat bukaannya dari kanan hingga ke kiri. Kaki sudut kedua menunjukkan angka 135 derajat. Berarti besar sudut yang dibuka oleh kipas ini adalah 135 derajat. Kita pilih jawabannya, lalu pencet tombol kirim. Nah, di sini tombol home juga masih sama, yaitu kembali ke daftar menu, dan tombol back untuk kembali ke pembahasan soal sebelumnya, dan tombol next untuk melihat pembahasan soal nomor ini. Pembahasannya yaitu pada kipas, sudut diukur dari kanan hingga ke kiri, dimulai dari angka 0 derajat hingga 135 derajat. Jadi besar sudut kipas tersebut adalah 135 derajat, opsi C. Kita lanjut ke halaman selanjutnya dengan mengklik tombol next. Nah, di sini juga terdapat sebuah sudut dan garis busur derajatnya. Soalnya yaitu berapakah besar sudut di samping. Kita lihat garis sudut atau kaki sudut yang berhimpit dengan garis dasar busur derajat sejajar dengan angka 0 derajat yang berwarna merah. Kita lihat bukaannya dari kanan ke kiri. Nah, kaki sudut kedua ini menunjukkan angka 170 derajat. Berarti besar sudutnya yaitu 170 derajat. Kita pilih jawabannya, pencet tombol kirim. Lalu kita klik tombol next untuk melihat pembahasannya. Sudut diukur dari kanan ke kiri, mulai dari 0 derajat hingga 170 derajat. Jadi besar sudut tersebut adalah 170 derajat, opsi B. Lalu kita klik kembali tombol next. Nah, ternyata sudah selesai aktivitas 1 tadi. Lalu kita masuk ke halaman aktivitas 2. Nah, di sini tombol home akan masuk ke daftar menu, tombol back untuk ke pembahasan soal yang tadi, dan tombol next untuk memulai aktivitas 2. Nah, di sini ada aktivitas 2, yaitu membandingkan besar sudut. Di sini ada tombol home untuk kembali ke daftar menu, tombol back untuk kembali ke halaman sebelumnya tadi. Lalu ada tombol next untuk memulai aktivitas 2. Akan masuk ke halaman soal nomor 1. Di sini disediakan 2 jam dinding dengan instruksi perhatikan besar bukaan sudut pada jarum jam. Di sini ada notes. Ingat, tanda ini untuk lebih besar
Ini untuk lebih kecil dan ini untuk sama dengan. Pilihlah pernyataan yang tepat untuk gambar di samping. Di sini kan disuruh membandingkan besar kedua sudut. Kita lihat dengan bukaan sudutnya. Ketika bukaan sudutnya lebih besar, maka besar sudutnya pun akan lebih besar. Kita lihat bukaan pada pukul 2 dan pukul 5 yang lebih besar yaitu pukul 5, berarti besar bukaan sudut itu yang lebih besar adalah pukul 5 daripada pukul 2. Kita cari di sini pilihan jawaban yang tepat dengan tanda pukul 2 lebih kecil daripada pukul 5, berarti yang tanda yang tengah ini. Berarti opsi B yang tepat, sudut pukul 2 lebih kecil daripada sudut pukul 5. Kita pilih lalu kirim. Dan dapat kita lihat pembahasannya dengan mengklik tombol next. Pembahasannya itu bukaan sudut pada pukul 2 lebih kecil daripada bukaan sudut pada pukul 5. Jadi sudut pukul 2 lebih kecil daripada sudut pukul 5, opsi B. Di sini tombol home untuk kembali ke daftar menu, tombol back untuk kembali ke halaman soal yang tadi kita kerjakan, lalu tombol next untuk masuk ke soal selanjutnya. Nah, soal selanjutnya di sini diberikan ada dua kipas, itu ada kipas rotan dan kipas lipat. Instruksinya, perhatikan bukaan sudut pada dua kipas di bawah ini. Dan kita bandingkan. Pilihlah pernyataan yang tepat untuk gambar di samping. Kita lihat bukaan sudutnya terlihat juga lebih besar bukaan sudut pada kipas lipat yang berwarna merah ini. Berarti kipas rotan ini lebih kecil daripada kipas lipat berwarna merah ini. Kita pilih jawabannya lebih kecil, berarti yang tanda ini. Sudut kipas rotan lebih kecil daripada sudut kipas lipat, opsi B. Kita kirim. Lalu kita lihat pembahasannya dengan klik tombol next. Nah, bukaan sudut pada kipas lipat lebih besar daripada bukaan sudut pada kipas rotan. Semakin lebar bukaan sudut, semakin besar pula sudutnya. Jadi, opsi yang benar tadi adalah B, sudut kipas rotan lebih kecil daripada sudut kipas lipat. Di sini ketika diklik tombol back akan kembali ke soal yang tadi kita kerjakan. Tombol home akan kembali ke daftar menu dan tombol next akan masuk ke soal selanjutnya. Di sini terdapat 2 jam dinding juga dan diinstruksikan untuk perhatikan besar bukaan sudutnya dan bandingkanlah. Kita lihat di sini bukaan sudut pada pukul 6 lebih besar daripada bukaan sudut pada pukul 9. Berarti akan menggunakan tanda ini. Kita cari di pilihannya. Yang tepat berarti opsi C, sudut pukul 6 lebih besar daripada sudut pukul 9. Kita klik lalu kirim dan kita lihat pembahasannya dengan klik tombol next. Bukaan sudut pada pukul 6 lebih besar daripada bukaan sudut pada pukul 9. Berarti benar, opsi yang betul adalah opsi C. Kita pencet kembali tombol next untuk melanjutkan ke halaman selanjutnya. Dan jika ingin kembali ke halaman sebelumnya, dapat klik tombol back. Oke, kita masuk ke halaman selanjutnya. Nah, pada soal ini terdapat pintu dan lemari
Instruksinya, perhatikan bukaan sudut pada pintu dan lemari di bawah ini. Kita lihat pada lemari garis lurusnya lalu membuka ke kanan, dan pada pintu garis lurusnya membuka ke kiri. Dapat terlihat bahwa bukaannya itu sama besar. Maka dari itu sudut yang dibuat oleh pintu dan lemari ini itu ukurannya sama besar. Jadi kita akan pakai tanda yang ini. Kita pilih opsinya manakah yang benar dengan tanda sama dengan, yaitu opsi A, lalu kita kirim dan kita next. Akan terdapat pembahasannya, yaitu lebar bukaan sudut pada pintu sama dengan lebar bukaan sudut pada lemari, opsi A. Di sini tombol home akan kembali ke daftar menu, tombol back akan kembali ke soal yang tadi kita kerjakan, dan tombol next akan lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini instruksinya, perhatikan besar bukaan sudut pada jarum jam. Kita lihat pada pukul 10 dan pukul 2 dapat terlihat besar bukaan yang dibuat oleh pukul 10 dan pukul 2 terlihat sama. Jadi kita akan memakai tanda sama dengan. Kita cari opsi yang tepat, yaitu opsi A. Sudut pukul 10 sama dengan sudut pukul 2. Kita kirim dan kita lihat pembahasannya dengan mengklik tombol next. Lebar bukaan sudut pada pukul 10 sama dengan lebar bukaan sudut pada pukul 2. Jadi benar opsinya itu, yang benar adalah A. Ketika kita klik tombol next, akan masuk ke halaman refleksi karena soal latihan pada aktivitas 2 itu sudah selesai. Di sini peserta didik dapat memilih ekspresi dari 5 ekspresi ini untuk mengetahui bagaimana perasaan siswa setelah mengerjakan latihan-latihan soal yang telah diberikan. Misal kita pilih ekspresi yang kelima, dan di sini pencet tombol kirim. Datanya akan tersimpan dan dapat dilihat oleh guru. Pada tombol home ini akan kembali ke daftar menu, dan tombol back akan kembali ke pembahasan soal sebelumnya. Nah, tombol next ini akan masuk ke halaman selanjutnya, yaitu kolom kesimpulan. Di sini ada perintah, tuliskan kesimpulanmu tentang materi mengukur dan membandingkan sudut. Di sini siswa dapat mengetiknya secara langsung. Misal, lalu peserta didik akan pencet tombol kirim dan data ini akan tersimpan dan dapat dilihat oleh guru. Ketika dipencet tombol back akan ke halaman sebelumnya, yaitu refleksi, dan tombol next akan masuk ke halaman motivasi peserta didik. Di sini ada kalimat motivasi, teruslah berlatih agar semakin mahir mengukur sudut. Di sini ada tombol home untuk kembali ke daftar menu, tombol back untuk kembali ke kolom kesimpulan tadi, dan tombol next untuk ke halaman terakhir pada LKPD digital ini. Demikian LKPD yang saya buat.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.